Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hafiz Indra Pratama, CPNS Kementerian ATR BPN. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan salah satu nilai-nilai dasar PNS di unit kerja saya, yakni akuntabilitas. Pertama-tama, mari kita simak pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas yakni merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Penerapan nilai akuntabilitas di era kebiasaan baru, new normal, di Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan. Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yakni sebagai kuasa hukum Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, baik apabila terdapat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri atau Perdata. Arahan Bapak Direktur Penanganan Perkara Pertanahan, setiap agenda sidang sedapat mungkin harus kita hadiri, karena itu merupakan amanah dan tanggung jawab. Di era kebiasaan baru atau new normal, kita tetap harus menghadiri persidangan di beberapa pengadilan di Indonesia sebagai tanggung jawab atas tugas yang diberikan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti tetap memakai masker selama di perjalanan dan saat di pengadilan maupun di tempat umum lainnya, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, agar saat kita kembali ke kantor dan ke rumah, orang-orang terdekat kita tidak ada yang tertular COVID-19. Perjuangan untuk menghadiri sidang tidaklah mudah. Yang pertama yakni dikarenakan jarak tempuh ke pengadilan yang jauh. Misalnya, untuk perkara di Pengadilan Negeri Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, kita harus pergi menggunakan pesawat udara, yang mana sebelumnya kita diharuskan melakukan swab antigen yang hanya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi saat pulang dan pergi, kita harus melakukan 2 kali swab antigen. Kemudian setelah itu, kita harus menempuh jarak darat dari kota Medan ke Kabupaten Toba kurang lebih 7 jam. Yang kedua itu, harus mempersiapkan segala kebutuhan untuk persidangan, antara lain nota dinas pengantar dari Direktur Jenderal ke Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai duduk masalah dan ringkasan upaya penyelesaiannya. Yang kedua itu surat kuasa dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang ketiga itu resume mediasi yang berisikan tawaran atas gugatan penggugat. Yang keempat itu jawaban atas gugatan penggugat. Yang kelima itu duplik atas replik penggugat. Yang keenam itu daftar bukti beserta surat yang diperlukan atau bukti yang diperlukan. Yang ketujuh itu saksi yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa atau perkara. Yang kedelapan itu kesimpulan yang berisi resume jalannya persidangan yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memutus perkara. Ketiga yakni keadaan pengadilan sesak pengunjung, di mana saat kita sampai ke pengadilan, kita tetap harus menunggu jadwal yang ditetapkan oleh majelis hakim maupun panitera, yang mana kita harus tetap menghindari kontak dengan orang lain untuk menghindari penularan COVID-19. Kemudian, setelah menghadiri sidang, kita juga perlu menyusun laporan pelaksanaan persidangan yang disampaikan kepada pimpinan
laporan tersebut diperlukan baik untuk menjadi rekod atau status atas perkara yang ditangani maupun untuk pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan persidangan. Dari beberapa hal yang telah saya paparkan, penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari pelaksanaan tugas yang diberikan dengan baik yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana di keadaan pandemi COVID-19 ini kita tetap harus semangat menjalankan tugas kita dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, karena itu juga merupakan bentuk tanggung jawab baik itu terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang di sekeliling kita agar tidak tertular COVID-19. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.